biasanya tidurnya itu ngorok. Tidurnya ngorok ya. Dan pada saat dia tidur tadi, ada kalanya dia tuh kayak samping ngoroknya tadi terhenti sebentar. Nah, kemarin kan kita habis puasa nih Bu. Jadi apakah puasa termasuk cara yang baik untuk membersihkan tubuh dari racun secara berkala? Oke. Kalau saya sangat setuju sekali, ya sangat setuju sekali bahwa puasa ini salah satu strategi atau cara yang sangat baik sekali untuk mengurangi racun-racun ataupun kelebihan, ya apakah itu asupan nutrisi yang berlebih di tubuh kita dengan kita melakukan puasa. Nah, kita lihat mungkin bukan hanya satu atau dua orang yang menyatakan hal itu. Biasanya kita selalu mendengar ya masyarakat kita, orang terdekat kita mengatakan pada saat setelah puasa badannya terasa lebih enakan. Ya, sakitnya biasanya mungkin di asam uratnya mengeluh nyeri. Setelah dia puasa, dia akan mengatakan bahwa kok saya asam urat saya nggak ada lagi. Nah, karena apa? Karena kita membatasi asupan dari makanan yang kita konsumsi pada saat kita puasa. Jadi menurut saya, apalagi kita puasa Senin Kamis ya, Senin Kamis di samping itu juga menjadi suatu untuk menambah pahala kita, itu sangat baik sekali untuk kita menjaga kesehatan kita. Mau nanya nih Bu, kan kemarin puasa nih, alhamdulillah, sedihnya banyak bolong karena kayak kalau pagi tuh udah muntah gitu. Itu apa sih penyebabnya gitu Bu? Oke, harusnya kita lihat dulu. Yang pertama, ada nggak riwayat penyakit yang memang menyebabkan kita muntah? Bisa karena gastritis ya, atau bahasa kita asam lambung. Ya. Nah, asam lambung kalau kita punya riwayat itu, otomatis ini berisiko untuk kita mengalami mual muntah pada pagi hari. Kemudian yang berikutnya lagi apa? Makanan yang kita konsumsi pada saat kita sahur. Nah, ini kita lihat juga, jangan ada makanan yang menimbulkan atau memicu untuk peningkatan asam lambung kita. Jadi kita hindari makanan-makanan yang seperti yang ada memicu, contoh yang ada kandungan gasnya tinggi. Ini kita hindari pada saat kita sahur. Ini kita hindari lah, sehingga pada saat pagi harinya kita bisa fit untuk melakukan ibadah puasa. Nah Bu, kan di sekarang ini ada terkena istilah sleep apnea. Boleh nggak sih Bu dijelasin sedikit tentang sleep apnea ini apa gitu? Sleep apnea. Bacanya gitu ya? Apnea itu tulisannya apnea. Jadi kalau kita lihat itu adalah apnea itu terhenti. Ya, sleep itu tidur. Nah, kalau kita katakan ini itu adalah suatu keadaan di mana adanya henti nafas pada saat kita tertidur. Nah, itu biasanya waktunya itu lebih kurang hanya beberapa detik. Ya. Nah, biasanya kita lihat lagi, Bu, penyebabnya apa? Iya. Nah, kalau kita bicara di penyebabnya itu biasanya ada masalah di saluran pernapasan. Contoh ada mandek, atau mungkin pada orang yang mengalami sinusitis, peradangan pada hidung. Jadi intinya di saluran pencernaan, saluran pernapasannya itu ada masalah. Nah, itu salah satu penyebabnya. Namun yang paling ditakutkan itu adalah kaum lelaki, karena biasanya ini terjadi lebih banyak pada laki-laki. Nah, gejalanya apa Bu? Ya gejalanya apa? Gejalanya itu adalah biasanya tidurnya itu ngorok. Tidurnya ngorok ya. Dan pada saat dia tidur tadi, ada kalanya dia tuh kayak samping ngoroknya tadi terhenti sebentar. Nah, ini pada saat dia melakukan kegiatan inilah itu dinamakan tadi sleep up. Berhenti sebentar. Nah, apa Bu dampaknya? Biasanya kualitas tidurnya tidak baik, sehingga bangun paginya dia tidak segar. Nah, harusnya kalau kita tidur itu kita bangun paginya merasa segar. Ini tidak. Kenapa? Karena pada saat berhenti tadi oksigen tidak nyampe ke otaknya. Nah, ini yang menyebabkan kita merasa masih ngantuk, kita merasa kurang fit pada saat bangun tidur. Sehingga apa yang harus kita lakukan? Cukupi kebutuhan istirahat dan tidurnya di luar dari waktu tidur kita. Kita tahu bahwa standar normalnya itu tidur itu antara 6 sampai 8 jam. Jadi kita harus cukupi. Nah,
Kalau seandainya malam tidurnya hanya 5 jam, berarti kita harus tutupi dong siangnya, atau cari waktu lain sehingga kebutuhan istirahat dan tidur kita lebih tinggi. Di samping itu apa? Nutrisi juga. Ya, nutrisi yang tepat tentunya akan mempengaruhi juga kualitas dari istirahat dan tidur. Nah, kalau untuk merokok sendiri bisa berpengaruh nggak sih, Bu? Oke, salah satunya rokok. Iya. Saya lupa tadi. Rokok juga bisa menyebabkan terjadinya Sleep apnea. sleep apnea tadi. Ya, jadi kalau bisa untuk mahasiswa generasi muda semuanya, rokok itu sangat membahayakan dan rokok itu kalau bisa bukan dijauhi, tapi dihindari. Kalau dijauhi mungkin hanya sesaat dijauhi, nanti dekati lagi, tapi memang dihindari, ya. Soalnya orang tua kan merokok, jadi tidurnya begitu, jadi kan berarti ada gitu ya, Bu? Ada. Itu kalau keterusan berbahaya nggak sih, Bu? Berbahaya, jelas berbahaya. Jadi kita bagaimana kita memodifikasi, mengatur. Kalau memang ada faktor penyebabnya tadi, ada masalah di saluran pernapasannya, itu kita selesaikan, artinya kita atasi dulu penyebabnya. Nah, terakhir nih, Bu, sebelum mengakhiri percakapan kita kali ini, ada nggak sih pesan untuk mahasiswa di luar sana? Oke, pesan mungkin yang pertama saya kepada calon mahasiswa baru dulu. Saya mengajak untuk calon-calon mahasiswa baru yang masih ragu untuk memilih perguruan tinggi, yuk gabung di GIAT ya. Kita di sini ada 3 fakultas dan kita ada memiliki 5 prodi, ada fakultas kesehatan, kemudian juga ada administrasi, dan di sini ada bisnis digital juga yang lagi tren saat ini. Kemudian yang berikutnya lagi untuk biaya kuliah tempat kita sangat terjangkau sekali, kita murah tapi kita bukan murah ya. Kemudian yang berikutnya untuk mahasiswa yang ada di sini, saya berpesan jadilah mahasiswa yang baik, manfaatkan waktu sebaik mungkin, belajar dengan maksimal, lulus tepat waktu, dan tentunya cari nilai setinggi mungkin sehingga nantinya bisa membanggakan orang tua kalian. Nah, Bu, sebelum berakhirnya podcast, boleh nggak sih main dulu gitu, Bu? Boleh main game, kita boleh main game apa ya? Jadi game kita ini disordered, Bu. Jadi Ibu milih nih salah satu. Oke, boleh, Salah ya. satu aja, nggak boleh 2. Oke, yang pertama, air putih atau jus? Putih. Air putih. Oke. Alasannya Ibu? Menurut saya karena saya orang kesehatan dan saya lebih suka air putih karena air putih itu adalah yang paling sehat menurut saya. Oke. Yang kedua, junk food atau masak sendiri? Masak sendiri. Oke, masak sendiri. Boleh berarti, Bu, besok. Ya, masak sendiri. Boleh, ya. Oke, ini untuk pasangan nih. Humoris atau romantis? Romantis dong. Berarti Bapak romantis, Bu? Romantis, diromantis. Oke. Yang keempat nih, pintar atau ganteng? Pintar. Kenapa tuh, Bu? Jelas, kalau ganteng itu tidak jaminan, tapi kalau pintar dengan kepintaran dia, paling tidak dia bisa merubah sehingga mungkin gantengnya bisa disebut. Nah, terima kasih, Bu, atas kesempatan dan bisa hadir nih di program kita kali ini. Lebih dan kurang atau salah kata, mohon maaf ya, Bu. Baiklah, berakhir sudah percakapan kita kali ini bersama Ibu Wakil Rektor 1. Kami mohon undur diri. Bye-bye.